Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Devi Emilia dari Prodi PGMI 3. Ingin mempresentasikan PPT yang berjudul Gelombang dan Bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal karena partikel getarnya searah dengan rambatan gelombang. Gelombang bunyi dapat menjalar di dalam benda padat, benda cair, dan gas. Agar bunyi yang ada dapat didengar dengan baik, maka ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yakni ada sumber bunyi yang bergetar, contohnya senar gitar, speaker, lonceng, garpu, dan lainnya. Yang kedua, ada zat perantara. Tempat bunyi merambat, contoh air, logam, kayu, tanah, batu, udara, gas LPG, dan sebagainya. Yang ketiga, ada alat penerima bunyi atau pendengaran, contoh telinga, hidrofon, mikrofon, dan lain. Gelombang bunyi dikumpulkan oleh kuping telinga, auricle, masuk ke dalam telinga luar menggetarkan genang telinga, tympanic membrane, melewati kanal pendengaran, kanal auditory. Di dalam telinga tengah, getaran-getaran ini dilewatkan melalui 3 buah tulang yang diberi nama martil, malleus, landasan, anvil, dan sanggurdi, stirrup. Tingkap oval dan ketiga tulang tersebut berfungsi sebagai penguat amplifier tekanan bunyi. Tekanan bunyi diperbesar kira-kira 60 kali. Tekanan bunyi dari tingkap oval kemudian diteruskan melalui cairan di dalam koklea. Getaran-getaran cairan di dalam koklea mempengaruhi beribu-ribu syaraf yang mengirim isyarat ke otak kita. Otak kitalah yang mengolah isyarat tersebut dan membedakan berbagai macam bunyi. Macam-macam bunyi. 1. Audiosonik, infrasonik, dan ultrasonik. Audiosonik merupakan frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh manusia pada umumnya, yaitu dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Infrasonik merupakan frekuensi bunyi yang lebih rendah dari 20 Hz, atau lebih rendah dari yang bisa didengar oleh manusia, yaitu kurang dari 20 Hz. Ultrasonik merupakan frekuensi yang lebih tinggi dari Hz. Beberapa hewan maupun mendengar frekuensi ini dengan baik, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Macam-macam bunyi, yaitu nada, bunyi frekuensinya teratur dan enak didengar, misalnya bunyi alat musik, gamelan, nyanyian. Desiran, bunyi yang frekuensinya kurang teratur tetapi masih enak didengar, misalnya bunyi aliran angin, sungai, air terjun. Letupan, bunyi yang frekuensinya tidak teratur dan tidak enak didengar, misalnya bunyi petasan atau ledakan. Tinggi rendah nada dan kuat lemahnya nada. Tinggi rendah nada tergantung frekuensi getar. 1. Bila frekuensi besar disebut nada tinggi. 2. Bila frekuensi kecil disebut nada rendah. Kuat lemah nada. Kuat lemah nada bergantung amplitudo getar. Bila amplitudo besar, nada kuat. Bila amplitudo kecil, nada lemah. Resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar di sekitarnya atau di dekatnya. Syarat resonansi, benda yang ikut bergetar mempunyai frekuensi yang sama dengan benda yang bergetar mula-mula.
Contohnya, dawai gitar yang dipetik sehingga kotak gitar ikut bergetar. Layangan, apabila bunyi yang frekuensinya berbeda sedikit kemudian berinterferensi, maka akan terjadi penguatan saat fase sama, dan terjadi pelemahan saat fase berlawanan. Gejala penguatan dan pelemahan bunyi secara periodik inilah yang disebut layangan. Jumlah layangan per detik. Periode layangan F sama dengan dalam kurung F2 strip F1 dalam kurung. T sama dengan 1 atau F angin putaran. Sirene F sama dengan N titik P. N adalah jumlah atau lubang. Sedangkan P adalah jumlah putaran atau DT. Efek Doppler. Efek Doppler menjelaskan peristiwa terjadinya perubahan frekuensi yang terdengar. Fp karena adanya gerak relatif sumber dan pendengaran. Fp sama dengan frekuensi yang diterima pendengaran. Dalam kurung Hz, V sama dengan cepat serambat bunyi di udara. 340 m per s. Fp sama dengan kelajuan pendengar m per s. Fs sama dengan kelajuan sumber bunyi m per s. Fs sama dengan frekuensi yang dipancarkan sumber bunyi Hz. Fp tanda tambah sumber mendekat pendengaran. O sumber diam sama sumber menjauhi pendengar. Fs tanda tambah pendengar pendekati sumber. O pendengar diam. Pendengar menjauhi sumber. Fp sama dengan frekuensi yang diterima pendengaran dalam kurung Hz. V sama dengan cepat rambat bunyi di udara per 30 ms per s. Fv kelajuan angin di udara m per s. Fs kelajuan sumber bunyi m per s. Fs frekuensi yang dipancarkan sumber bunyi Hz. Intensitas dan taraf intensitas. Intensitas bunyi adalah energi bunyi persatuan waktu yang menembus bidang seluas satuan tegak lurus arah rambat bunyi. Energi atau waktu daya bunyi dalam kurung P watt sama dengan luas dalam kurung A M2. Intensitas bunyi yang terlemah dan masih dapat didengar disebut intensitas ambang. Dalam kurung I per 0. Titik harga I per 0 tergantung besar kecilnya frekuensi bunyi. Contoh, V sama dengan 1000 Hz, maka I 0 sama dengan watt atau M2. Taraf intensitas atau dalam kurung TI. TI sama dengan log I log I kosong sama dengan log I per I kosong bel. TI sama dengan log I per 1 kosong bel sama dengan 1 kosong log 1 per 10 dB. Taraf intensitas beberapa macam bunyi. Ambang pendengaran sama dengan 0. Bisik-bisik sama dengan 10 per 20. Perpustakaan 30 per 40. Rumah tinggal sama dengan 40 per 50.
percakapan 60/70, lalu lintas 70/80, sepeda motor knalpot terbuka 90-95, ambang perasaan sama dengan 12. I dimaksud adalah intensitas bunyi atau watt, sedangkan TI sama dengan taraf intensitas dalam kurung dB. Berikut contoh soal. Soal pertama, penyelesaiannya dengan rumus sirina, yaitu V sama dengan N titik P. Berarti N sama dengan jumlah lubang, sedangkan P sama dengan jumlah putaran atau DT. Jadi jawabannya 700 rpm sama dengan 10 rps, N1 sama dengan 50 sret, V1 sama dengan N1, P sama dengan 50 dikali 10 sama dengan 500 Hz. N2 sama dengan 40 sret, V2 sama dengan N2, P sama dengan 40 dikali 10 sama dengan 400 Hz. Soal nomor 2, penyelesaiannya dengan rumus taraf intensitas, di mana TI taraf intensitas sama dengan dB, I sama dengan intensitas bunyi atau watt. Jadi jawabannya diketahui T10A sama dengan 60 dB, N-nya 100, dan ditanya menentukan taraf intensitas. Dan jawabannya adalah TI sama dengan T10 ditambah 10 log N. TI sama dengan 60 ditambah 10 log 100. TI sama dengan 60 ditambah 10 dalam kurung 2. TI sama dengan dan hasilnya 80 dB. Itu saja yang saya bisa presentasikan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan yang saya ucapkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.